Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana input data pada aplikasi SIP Kabupaten Barito Timur. Sebelumnya saya aksesnya di local server ya, bagi Bapak Ibu sekalian nanti mencobanya bisa online di alamat SIP Barito Timur kap.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa akses nanti alamat sip.baritotimur.kap.go.id. Baik Bapak Ibu, untuk login Bapak Ibu sudah mendapatkan password dan username. Langsung saja masuk. Ini adalah halaman dashboard SIP. Pertama kali Bapak Ibu login ke sistem ini akan ada yang namanya sinkron data. Sinkron data ini cuma satu kali, Bapak Ibu klik, pilih ya. Nah, jika sudah sinkron, Bapak Ibu akan melihat di sini ada tabel, ada grafik-grafik, grafik APBD, grafik pendapatan, PPBJ 50, 200, dan seterusnya. Nah, di sini ada jadwal input data. Jadi misalnya Januari ini ada 2 hari 13 jam 12 menit 51 detik. Jadi Bapak Ibu bisa input data di Januari. Di Februari ini terbuka juga, di Maret juga terbuka. Nah, yang jadwal terkunci ini Bapak Ibu tidak bisa input. Nanti kami dari Litbangda yang akan mengatur jadwal Bapak Ibu untuk input tiap bulannya. Kita akan coba ke menu yang pertama, yaitu menu APBD. Klik APBD ya. Nah, di sini ada icon yang gembok ini. Ini ada warna hijau, berarti statusnya terbuka, Bapak Ibu bisa input. Sedangkan kalau warnanya merah, statusnya terkunci. Nih, dikunciin. Nah, kita coba input pada bulan Januari. Di sini klik detail ya, klik detail. Ini ada dua tombol. Tombol pertama input data dan cetak. Kita akan coba input data. Tapi sebelumnya ini ada tabel di bawahnya, tabel realisasi. Ini datanya masih 00 semua karena belum diinput. Kita coba input data. Klik input data, maka akan pop up ya. Modalnya ini akan pop up, formnya ini akan pop up. Nah, di form ini saya kasih rambu-rambu. Ini ada yang warna kuning dan agak samar-samar ya kolomnya. Ini tidak bisa diketik di input karena ini adalah formula. Kita contohkan formulanya. Kita coba input pagu APBD. Misalnya saya sini pagu belanja operasi 1 juta, pagu belanja modal 1 juta, pagu belanja tidak terduga 1 juta, dan belanja transfer misalnya 1 juta. Ini adalah sum. Formulanya adalah sum atau belanja operasi ditambah belanja modal ditambah belanja tidak terduga ya, ditambah 4 kolom ini ya. Ini otomatis. Nah, untuk realisasi keuangan misalnya di belanja operasi saya ketikkan 500.000. Dia di sini realisasi keuangannya diformulasikan juga 50% kan, 50% daripada 500.000 dari 1 juta ini kan 50%. Untuk realisasi fisik diketik manual. Misalnya 52. Untuk 2 angka di belakang koma gunakan titik 25. Oke. Yang ini juga pakai formula juga.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu ini ya, menghitung ulang. Kita coba 100.000. Oh, ini 1 juta, kita coba 100.000. Nah, ini kan formulanya 10%. 100.000 dari 1 juta 10% kan, misalnya 12,33. Sama, ini juga sama, misalnya 200.000, 20%, kita coba 22,33. Ingat ya, dua angka di belakang koma menggunakan titik. Nah, kita coba misalnya 300.000, kita coba 33,33. Oke, jika sudah pas, perhatikan di total APBD apakah totalannya sudah pas gitu. Rumusnya sudah pas. Jika sudah pas, klik simpan. Nah, jika sudah klik simpan, di sini ada sudah terisi ya, di klik detail, ini juga sudah terisi, realisasi keuangannya, presentasi keuangan, semua sudah terisi. Ini Bapak Ibu bisa cetak. Enggak leletnya. Nah, ini adalah output hasil cetak daripada menu APBD tadi. Bentuknya PDF, bisa Bapak Ibu download dan beri nama misalnya APBD Januari. APBD Januari. Nah, itu tadi contoh atau cara input data pada aplikasi SIP, terutama menu APBD. Baik, kita akan lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu PPBJ. Menu PPBJ ini terdiri dari 3 submenu, yaitu PPBJ dengan pagu 50 juta sampai dengan 200 juta, PPBJ dengan pagu 200 juta sampai dengan 2,5 M, PPBJ dengan pagu 2,5 M sampai dengan 5 M. Kita coba ke pagu PPBJ dengan pagu 50 juta sampai dengan 200 juta. Nah, ini halaman menu PPBJ 50 juta sampai dengan 200 juta. Ini sama seperti di APBD, ada ikon gembok ini yang berarti kalau hijau dia terbuka dan kalau merah ini terkunci. Cara input datanya adalah klik pada input data. Ini tadi saya input ya, saya kembalikan ke nol dulu. Nah, kita coba ya, misalnya ada 2 paket. Masing-masing paket itu dengan pagu 50 juta. Jadi kalau 2 paket misalnya 100 juta. Sudah pelaksanaan 1 paket dengan pagunya 50 juta. Nah, ini sama seperti form sebelumnya, ada ini ya, ini adalah formula. Belum pengadaan ini adalah rumusnya, jumlah paket dengan pagunya dikurangi jumlah paket pemilihan pelaksanaan. Untuk yang lainnya sama saja, tinggal input 1, 2, 3. Kalau sudah pas ya, diperhatikan ini sudah pas rumusnya, tinggal simpan. Setelah disimpan ini terisi, kita bisa langsung cetak. Ini hasil cetak dari
menu PPBJ non strategis 50 juta ke atas. Kita lanjut ke submenu yang kedua, 200 juta sampai 2,5 M. Ini tampilannya sama. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan judul yang di atas. Perlu diperhatikan. Karena tampilannya sama. Cara inputnya juga sama, klik input data. Karena ini 200 juta ke atas, kita coba 2 dengan pagunya 400 juta. Sudah pelaksanaan misalnya 200 juta. Nah, tinggal klik simpan. Cetaknya juga sama. Cuma yang membedakan nanti adalah judul di atas. Kita lanjutkan ke submenu yang ketiga. Ini juga sama, tampilannya juga sama. Jadi perlu perhatikan lagi judul yang di atas. Cara input datanya juga sama. Ini karena 2,M kita coba ada 5. Tunggu, kalau 2 10M ya, 10M. Yang sudah pelaksanaan misalkan 1, tinggal klik simpan. Cetaknya pun juga sama. Nah, ini yang membedakan judulnya ya, judulnya yang membedakan. Oke, itu untuk menu PPBJ, mudah saja Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke menu pendapatan. Sama ya, seperti menu-menu sebelumnya, ada ikon terbuka, ikon gembok ini yang hijau terbuka dan yang merah terkunci. Cara input datanya adalah klik detail, klik input data. Nah, ini tadi saya input ya, saya kembalikan dulu ke 0. Nah, untuk yang kolom warna kuning dan ada samar-samar ini ya sama seperti pom-pom sebelumnya, pakai rumus. Kita coba tarik 10 juta. Versi keuangannya 5 juta. Kalau sudah, pastikan rumus-rumusnya ini benar ya. Dan klik simpan. Kalau sudah diinput, ini terisi. Bisa langsung Bapak Ibu cetak. Nah, itu tadi adalah menu pendapatan, sangat sederhana dan mudah ya Bapak Ibu sekalian. Menu selanjutnya adalah menu DAX. Menu DAX ini sedang saya kerjakan ya, sedang saya kode programnya sedang saya kerjakan. Mudah-mudahan cepat bisa update. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Untuk menu DAX fisik dan non fisik. Saya langsung ke menu yang terakhir. Menu yang terakhir adalah menu setting dengan submenunya profil SKPD dan ubah password ya. Kita coba ke profil SKPD. Profil SKPD ini adalah data tentang SKPD Bapak Ibu sekalian. Misal contohnya adalah ini nama SKPD Dinas Pendidikan. Misalnya nama pimpinan Budi dengan status kepala pengguna anggaran kepala. NIP-nya ini contoh saja ya Bapak Ibu, 1 2.
jabatannya ini nanti ada hubungannya dengan cetak, dengan tanda tangan cetak yang di bawah tabel ya. Nah, di menu ini juga Bapak Ibu bisa reset password. Kalau Bapak Ibu klik reset password ini dan pilih ya, kembali ke password default yang telah kami berikan ya. Passwordnya defaultnya sudah kami berikan. Kita coba cetak salah satu. Nah, ini sudah tampil ya, nama pimpinan dengan NIP-nya, dengan jabatannya sudah tampil. Baik. Nah, yang terakhir adalah ubah password. Ubah password ini minimal 8 karakter ya. Ulangi passwordnya harus sama dengan kolom password yang di atas. Nah, ini ada gambar icon mata ini, bisa dilihat nih. Simpan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah habis menu-menunya. Sebelum saya akhiri, ini saya kembali ke dashboard dulu. Jika Bapak Ibu sudah input, ini ada tabel status input data ya. Ini kalau sudah input akan ada checklist, icon checklist warna hijau. Ini tandanya Bapak Ibu sudah input ya. Kalau silang merah ini Bapak Ibu belum input data. Namun ada kasus di mana Bapak Ibu tidak mempunyai pagu untuk misalnya untuk PPBJ 2,5M sampai dengan 5M. Di SKPD Bapak Ibu itu tidak ada. Bagaimana supaya ini menjadi checklist hijau? Bapak Ibu tinggal klik ya, tinggal klik ini. Saya kembali sebentar. Ini ya, ini sebenarnya shortcut menuju langsung ke halaman input data. Nah, kita coba masuk ke PPBJ 2,5 sampai 5M. Kita klik sini saja. Tadi bulan Januari ya, tanda silang merah Januari. Bapak Ibu biarkan ini 0. Biarkan semua jadi 0. Karena di SKPD Bapak Ibu tidak ada paket dengan pagu 2,5M sampai dengan 5M. Klik simpan. Ini sekedar merubah status di tabel input data ini ya, ini tadi. Nah, itu salah satu tips ya bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak mempunyai ya, misalnya paket PPBJ 2,5 sampai 5,M. Begitu juga jika SKPD Bapak Ibu tidak mempunyai pendapatan, tidak mempunyai pagu pendapatan, tinggal diklik, biarkan saja datanya 0 semua, klik simpan. Nah, ini tandanya berubah. Nah, yang lainnya juga sudah terisi ya, seperti grafik. Ini bisa dilihat realisasi keuangan Januari. Karena kita sudah input data di Januari tadi. Ini juga proses pendapatan. Ini Januari, ini jumlah paket 50 juta tadi sudah diinput, belum pelaksanaan. Ini 200 juta sampai 2,5M, 2,5M sampai 5M. Ini kalau Bapak Ibu sudah input ya, grafiknya akan muncul di halaman dashboard. Demikian Bapak Ibu tutorial cara input data ke dalam aplikasi SIP. Aplikasi ini sebenarnya belum sempurna ya, memang belum selesai kita kerjakan. Kita mohon dukungan Bapak Ibu semua untuk memberikan masukan tentang
kekurangan-kekurangan aplikasi ini dapat menghubungi saya, nanti akan saya perbaiki terus untuk proses pengembangan aplikasi ini. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa mempermudahkan pekerjaan kita, lebih efisien lagi dan lebih efektif lagi. Yang biasanya tiap bulan kita kerjakan data Tepra ini ya, data Tepra ini kita tiap bulan manual, sekarang kita sudah online. Dan jika Bapak Ibu konsisten untuk penginputan datanya, kami di Bapeda Litbangda akan mempunyai rekap dari Bapak Ibu sekalian yang langsung real time ya. Jadi itu saja penjelasan saya bagaimana cara input data di aplikasi SIP Bartim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.